Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series Wallet Star season kedua. Pada episode minggu kemarin, kita diperlihatkan mengenai serangan yang dilancarkan oleh pemimpin Hong, yang mana para jet tempur cerdas mulai meledakkan diri di dekat monster Golden Hornet. Namun serangan tahap pertama yang mereka lakukan sama sekali tidak mempan kepada monster ini. Pada awalnya, mereka masih percaya rencana ini akan berhasil. Bahkan setelah melihat adanya sebuah kesempatan, pemimpin Hong segera melancarkan serangan tahap kedua, yakni adalah pengeboman di mana-mana. Hal ini dilakukan agar bisa mendapatkan sebuah celah. Pada akhirnya, mereka pun mendapatkan sebuah kesempatan untuk meledakkan bom hidrogen. Akibat ledakan yang ditimbulkan oleh bom ini, mengakibatkan listrik di berbagai negara mati total. Bahkan serangan itu membuat semua makhluk hidup panik. Namun sayang sekali serangan mereka gagal total. Bahkan kini Golden Hornet menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di saat semua orang sudah hilang harapan, Lo Feng ini masih yakin mereka mampu memberikan perlawanan. Di saat dia melakukan penjelajahan, kita dibawa kembali kepada monster Golden Hornet. Dia yang sudah menyerap hawa panas dari ledakan bom hidrogen mulai melancarkan serangan balik. Para pejuang mulai menyadari bahwa serangan bom itu telah membuat Golden Hornet marah besar. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, mereka semua harus bertindak cepat untuk mencegah serangan balik. Hong memberitahu bahwa sistem AI Istana Dewa Perang mulai menguraikan sebuah rekaman. Berdasarkan data yang didapatkan, mereka bisa memprediksi jalur pergerakan binatang Golden Hornet. Kemungkinan besar monster itu akan pergi ke kerajaan Hakka. Kembali ke Lo Feng, di sini Babata memberitahu bahwa kecepatan yang Golden Hornet miliki saat ini adalah 15.000 meter per detik. Jadi dalam waktu kurang lebih 5 menit, dia itu akan masuk ke dalam kerajaan Hakka. Mendengar hal ini tentu membuat Lo Feng terkejut. Karena bagaimanapun kota Jiangnan yang adalah tempat tinggalnya tidak begitu jauh dari kerajaan Hakka. Mengetahui keluarganya akan dalam bahaya, jadi Lo Feng pun segera menghubungi mereka agar bisa bersembunyi di dalam ruangan gravitasi. Ia juga mengingatkan untuk tidak boleh keluar dari ruangan itu. Apalagi kemungkinan besar ia ini tidak bisa kembali dalam waktu yang singkat. Untung saja keluarganya paham dan untuk sisanya akan Lo Feng jelaskan nanti. Lo Feng ini ingin secepat mungkin mendapatkan senjata yang mampu menghabisi Golden Hornet. Karena jika monster itu benar-benar telah tiba di kerajaan Hakka, maka bisa dipastikan korban jiwa akan sangat banyak berjatuhan. Tidak ingin hal itu terjadi, Lo Feng pun meminta Babata untuk mencari petunjuk dari relik yang mereka temukan. Untung saja Babata menemukan sesuatu yang mana mereka akhirnya tahu peninggalan utama dari tempat ini berada di tempat rahasia di dalam kapal induk. Lo Feng paham dan ia pun segera pergi ke sana. Tidak butuh waktu lama, ia pun berhasil menemukan peradaban utama yang sejak tadi mereka cari. Lo Feng tidak menduga ternyata kapal inilah yang tersembunyi di peradaban kuno nomor 12. Babata sangat senang melihat kapal itu. Bahkan ia segera melakukan pemeriksaan. Setelah itu semua selesai, Babata mulai mengingat bahwa dulu Yanbo berhasil menghancurkan seluruh Starfleet dengan satu gerakan saja. Saat ini mereka sedang berada di puing-puing kapal induk armada. Dan kapal yang sedang mereka lihat itu adalah X-81 Black Dragon Mountain. Walaupun terlihat kecil, tapi dari segi produksi, kapal ini jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan seluruh kapal induk. Senjata standarnya saja mampu menghabisi binatang urutan 7 dan ke-8. Jadi jika menggunakan senjata utamanya, maka mereka masih memiliki harapan. Mendengar semua itu membuat Lo Feng yakin bahwa kekuatan dari kapal ini 100 kali lebih unggul jika dibandingkan dengan ranah pertama di kelas bintang. Hal ini dibenarkan oleh Babata. Bahkan kapal ini hanya diberikan kepada orang-orang dari tingkat kosmik atau memiliki latar belakang yang sangat terkenal. Jadi tidak heran mengapa kapal Black Dragon Mountain memiliki kekuatan sehebat itu. Beberapa saat kemudian pintu kapal pun terbuka. Tapi Babata meminta untuk berhati-hati karena bagaimanapun bagian dari dalam kapal ini memiliki sistem pertahanan yang sangat ketat. Jadi tentunya akan terlalu berisiko bagi mereka. Baru saja masuk, mereka pun diperlihatkan terhadap pintu masuk yang merupakan lorong panjang dan juga sempit. Setelah dia mulai memperhatikannya, Lo Feng pun bisa melihat adanya pemancar laser yang berada di sekitaran lorong itu. Dia yakin pasti laser ini telah banyak menghabisi makhluk hidup. Lo Feng mencoba untuk melihat seberapa kuat laser ini. Tanpa diduga, Heaven Orbit Shuttle-nya terpental dengan sangat mudah. Hal ini membuktikan bahwa laser itu sangat kuat dan bisa saja melebihi meriam laser terkuat sekalipun. Sayangnya, selain harus menghindari laser ini, mereka juga harus membuka gerbang agar bisa masuk ke dalam tempat ini. Mereka tidak bisa lewat begitu saja karena keseluruhan kapal ini dibangun dengan logam yttrium. Jadi hanya seseorang yang memiliki kekuatan kosmik saja yang mampu menghancurkan kapal ini. Bahkan pemimpin Hong saja tidak akan mungkin bisa membuka gerbang masuk kapal itu. Mendengar hal ini, Lo Feng berencana untuk menggunakan serpihan tembaga merah. Babata merasa hal itu bisa dilakukan. Namun yang menjadi masalah ada kekuatan yang Lo Feng miliki saat ini tidak akan mungkin cukup menahan kekuatan dari pecahan itu. Hal ini sempat membuat Lo Feng kebingungan. Untung saja Babata memiliki sebuah cara untuk membuka gerbang itu.
Pada saat juga, Babata pun memperlihatkan sesuatu. Nah, benda itu dia beri nama Power Top, yang mana cara kerjanya hampir sama dengan dongkrak para manusia. Tapi tentu saja, bahan dari sistem yang dia gunakan jauh lebih tinggi. Babata meminta Lo Feng untuk memasukkan Tower Top ke dalam celah gerbang. Dengan pertahanan dari armor Mo Yanfin dan juga perisai dari Heaven Public Shuttle, Lo Feng pun masih kurang yakin apakah keduanya mampu menahan serangan dari laser ini. 确实有可能。怎么办？这是打开闸门的工具。金顶，但技术含量可高。能扛过这密集的激光攻击。激光的反应速度太快。Nah, sayang sekali laser ini masih terlalu merepotkannya. Lo Feng pun berencana untuk menggunakan kekuatan mentalnya. Tapi reaksi dari laser ini terlalu cepat dan pada akhirnya ia pun harus gagal memasukkan Tower Top ke dalam celah gerbang. Hal ini tentu saja membuat Lo Feng kesal. Karena reaksi dari sistem laser terlalu cepat baginya. Hal ini akan sangat menyulitkan dia untuk membuka gerbang. Babata memberitahu bahwa laser akan menyerang seluruh target di dalam lorong itu. Jadi jika hanya Lo Feng saja yang masuk, maka tentu semua target akan berfokus kepadanya. Babata pun menyarankan untuk menggunakan beberapa target sekaligus agar semua perhatian tidak berfokus kepada Lo Feng. Jadi Lo Feng itu bisa memanfaatkan bilah dari Heaven Public Shuttle-nya untuk membuat sistem laser kebingungan. Lo Feng paham dan akan melakukan hal itu. Tapi tentunya Denny tidak boleh lupa untuk memberikan perlindungan kepada Power Top. Rencana Babata berhasil dan ia pun memuji kepintaran Lo Feng yang mampu memahami pembicaraannya dengan sangat cepat. Power Top pun segera membuka gerbang, tapi pada saat juga laser pun mulai menyerang. Karena sistem ini sudah menyadari hal itu, maka Lo Feng harus secepat mungkin masuk ke dalam gerbang. Meskipun sempat berpacu dengan waktu, tapi pada akhirnya Lo Feng pun berhasil masuk sebelum Tower Top hancur. Untung saja dia menggunakan Mo Yanfin, jadi laser tidak menembus tubuhnya. Ia berjanji akan memberikan Mo Yanfin makanan yang enak sebagai rasa terima kasih karena telah dilindungi. Babata meminta untuk segera masuk ke dalam pusat kendali, karena mereka harus menghubungkan Suar ke dalam sistem AI kapal ini. Dengan cara inilah mereka bisa mengetahui cara menembus sistem AI dan juga mengendalikannya. Baru saja mereka pergi, pada saat juga alarm peringatan berbunyi, yang mana kita langsung saja dibawa kepada pusat kendali. Di sana terlihat ada 3 orang penjaga dan juga pemimpinnya. Sistem ini memberitahu bahwa ada seseorang yang telah masuk ke dalam kapal ini. Namun tingkat ancamannya sangatlah lemah. Tapi meskipun begitu, sistem AI memberikan perintah untuk langsung menghabisinya. Kita lalu dibawa berpindah lagi ke sebuah tempat, yang mana diperlihatkan para penjaga pun telah dibangunkan dari tidurnya. Kembali lagi ke Lo Feng, yang mana dia itu terus melanjutkan perjalanannya. Di sini, ia tidak merasakan keanehan apapun, hingga pada saat juga Babata memberitahu bahwa ada 3 benda yang tidak dikenal mendekati mereka dengan sangat cepat. Karena mereka tidak memiliki tanda-tanda vital, maka Babata yakin itu adalah robot yang mencegah para penyusup. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa kapal yang tenggelam selama lebih dari 800.000 tahun memiliki fungsi merawat mesin yang sangat baik. Beberapa saat kemudian, ketiga robot ini pun sampai di hadapan Lo Feng. Mereka yang mendeteksi Lo Feng sebagai seorang penyusup segera melancarkan serangan. Dalam pertarungan ini, Lo Feng sangat kesulitan menghadapi ketiga robot itu. Bahkan kerjasama yang mereka lakukan tidak memiliki celah sedikit pun untuk dia melakukan serangan balik. Tidak hanya kerjasama yang hebat, namun kekuatan dari serangan yang mereka lancarkan juga tergolong cukup berat. Bahkan ketika dia menerima tinju mereka, seakan-akan dia dipukuli dengan sebuah palu beton. Tidak ingin terus menjadi sasaran empuk, Lo Feng harus berpikir dengan sangat cepat untuk menghancurkan kerjasama mereka. Dengan kondril, Lo Feng berhasil menumbangkan 1 robot dan kini ia harus berhadapan dengan 2 lagi. Tapi pada saat juga robot yang tadi tumbang kini kembali bangkit dan segera melancarkan serangan. Saat ini Lo Feng hanya bisa mengandalkan pecahan tembaga merah untuk membuat pukulan yang terkuat. Jadi tanpa pikir panjang, ia pun segera melancarkan serangan itu. Lo Feng memang berhasil melancarkan serangan, namun serangan pecahan tembaga merah hanya mampu meninggalkan bekas saja dan tidak mampu menghancurkan tubuh mereka. Hal ini bisa terjadi karena ketiga robot itu terbuat dari bahan logam uterium. Jadi untuk menghancurkannya tentu sangat sulit bagi Lo Feng. Para robot pun kembali melancarkan serangan.
Namun Lo Feng tidak ingin membuang waktu untuk menghadapi mereka. Ia meminta Babata untuk segera mengambil alih kendali sistem karena dia tahu betul ketiga robot ini tidak memiliki kesadaran mandiri dan masih menerima perintah dari sistem AI. Babata paham dan saat ini dia sedang berusaha mengambil alih kendali. Namun karena dia hanya melalui sebuah sinyal, jadi dia memerlukan beberapa waktu. Ia pun meminta Lo Feng untuk terus melarikan diri dari serangan para robot. Meskipun dia telah berlari dengan sangat cepat, tapi para robot itu masih saja mengejarnya. Bahkan Lo Feng harus kembali bertarung dengan mereka. 显独立意识的个体，还是受到了系统的无线信号命令下行动的。 Di sini, Lo Feng dipaksa menggunakan Mo Yanfin untuk menghentikan pergerakan mereka. Tapi apa daya, robot ini tidak kesakitan dan terus melancarkan serangan. Lo Feng meminta Babata untuk secepat mungkin mengambil alih sistem. Namun sayang sekali, ini baru 50% saja, jadi Lo Feng harus kembali mengulur waktu. Lo Feng yang terus melarikan diri sampai di sebuah jalan buntu. Dan pada akhirnya, ia pun harus berhadapan dengan ketiga robot ini. Untung saja, sebelum mereka berhasil menyerangnya, Babata sudah lebih dulu mengambil alih sistem. Babata bersyukur ketiga robot ini tidak memiliki kesadaran sendiri. Karena jika tidak, mereka ini pasti akan kesulitan. Apalagi dia yakin Lo Feng akan dengan mudah dikalahkan. Sekarang, ketiga robot ini berada di bawah kendalinya. Atau dengan kata lain, ketiga robot ini adalah milik mereka. Babata pun akan membawanya masuk ke dalam ruangan kendali. Di sini, Lo Feng masih tidak yakin ketiga robot itu mampu membantunya dalam menghadapi Golden Hornet. Jadi pada intinya, mereka harus mencari senjata yang sangat kuat. Beberapa saat kemudian, mereka pun masuk ke dalam pusat kendali. Di sana, Lo Feng sedikit khawatir dengan ketiga penjaga. Babata segera menenangkannya karena tidak ada bahaya di tempat ini. Namun meskipun begitu, Lo Feng tetap saja khawatir dengan kehadiran ketiga penjaga itu. Babata meminta Lo Feng untuk melihat seseorang yang sedang duduk di kursi kapten. Lo Feng yang penasaran mencoba memperhatikannya dan juga berusaha untuk menyentuhnya. Namun sayang sekali tubuhnya itu langsung hancur. Hal ini bisa terjadi karena mayat yang sedang mereka lihat sudah ada selama ribuan tahun. Jadi di saat bersentuhan dengan udara luar, maka segera teroksidasi dan menghilang. Lo Feng masih penasaran dengan ketiga penjaga di hadapannya. Babata segera memberitahu bahwa mereka itu adalah produk khusus yang disebut sebagai penjaga air raksa. Bahan utama dari ketiga penjaga ini adalah logam Quicksilver. Hal ini jauh lebih berharga dibandingkan dengan logam Yttrium. Sistem AI yang tiga penjaga ini miliki juga sebanding dengan orang sungguhan. Tidak itu saja, mereka juga mampu menahan dampak serangan. Hal ini bisa terjadi karena sistem air yang tubuh mereka miliki. Dengan semua itulah, ketiga penjaga ini bisa mempertahankan tuannya dari serangan sekuat apapun. Dan mereka itu juga sangat baik kepada tuannya. Di sini, Lo Feng melihat sebuah bahasa universal dari alam semesta, yang mana itu memiliki arti biarkan aku pergi. Pesan ini sempat membuat Lo Feng kebingungan. Tapi Babata meminta untuk tidak mempedulikan hal ini karena sekarang itu bukanlah ancaman bagi mereka. Jadi lebih baik Lo Feng segera menghubungkan slotnya ke dalam sistem kapal agar bisa mengendalikannya. Babata sempat meremehkan sistem yang berada di dalam kapal itu. Bahkan ia mengumumkan bahwa kapal naga hitam secara resmi adalah milik mereka. Tapi pada saat itu juga peringatan kembali muncul yang mana mereka diminta untuk memasukkan sandi dalam waktu 30 detik. Karena jika tidak, sistem akan melancarkan program penghancuran diri. Sontak saja hal ini membuat Babata panik. Ia pun secepat mungkin berusaha untuk mengendalikan kapal ini. Tapi seberapa cerdas pun Babata, waktu 30 detik itu sungguh sangat cepat. Jadi tidak mungkin bisa dia atasi. Di saat mereka sudah tidak memiliki kesempatan lagi, pada saat juga Babata melakukan sesuatu. 智能系统已经构不成威胁，不过船就是我们的了。请在30秒内输入。有没有？就算宇宙最强的智能，也不能放弃。 Namun sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi sebelum itu kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana diperlihatkan bahwa kekacauan terjadi di semua tempat karena bagaimanapun Golden Hornet sudah menandakan hukuman atas umat manusia. Pihak militer tentu saja mengerahkan segala cara untuk bisa mencegah penghancuran terjadi. Namun apa daya, monster yang mereka hadapi bukan hanya Golden Hornet saja, melainkan beberapa monster juga telah muncul. Para pejuang berharap agar Lo Feng bisa kembali dengan senjata yang bisa mengalahkan Golden Hornet. Di sisi lain, Lo Feng dan Babata sepertinya masih kesulitan untuk menghentikan ledakan dari kapal ini. Namun bisa terlihat Lo Feng sudah keluar dari kapal itu dan akan segera pergi menuju ke medan pertarungan. Apakah minggu depan akan terjadi lagi pertarungan yang epik atau tidak? Mari kita nantikan saja.
Nah, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.